orangnya keren, ganteng, gagah, tajir, alhamdulillah ya. Tentu itu nambah semuanya. Jadi orang mukmin, orang yang beriman, ya, tapi secara finansial, secara harta juga berkemampuan, maka insya Allah kemuliaannya bertambah. Ya, ingin seperti beliau, nanti kita akan mendapatkan ilmu dari beliau. Kemudian nanti setelah beliau nanti ada guru kita juga, Buya Yahya, yang akan memberikan ilmu juga. Maka buku ini sangat komplit sebetulnya. Ya, beliau akan memberikan tipsnya, caranya, ilmunya supaya kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad ini secara finansial juga mampu sehingga punya buka hatinya. Ya, kemudian dicatat ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan supaya pertemuan kita hari ini full barokahnya. Tadi sholawatnya sudah, sekarang ilmu-ilmu yang kita butuhkan juga akan disampaikan oleh beliau. Dengan segala hormat kepada Pak Ibu Santosa, kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya. Saya berdiri boleh ya? Boleh. Sesekali saya duduk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang pernah ikut acara saya sebelumnya di Hong Kong? Pernah? Coba ngacung yang pernah? Alhamdulillah. Yang belum coba? Yang nggak mau angkat tangan dari tadi sampai sore nanti coba, ada? Oke. Teman-teman tadi mulai dari jam berapa? 10. Oke. Ini kan ini bagian yang utama, ada kamera utama, ada lampu yang utama. Yang di sekitar ini tolong jangan berdiri, tapi yang lain coba sekarang berdiri coba semua. Alhamdulillah. Ya, ini biar aja sebelah sini. Khawatirnya kena kamera soalnya. Berdiri boleh, berdiri sebentar. Yes, yes. Nggak jelas ya. Saya pengen tahu siapa di antara teman-teman yang pengen banget segera pulang ke Indonesia. Bukan saya. Pengen pulang tentu dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, betul ya? Siapa yang pengen pulang dengan kondisi ekonomi yang lebih baik? Coba ngacung tangannya. Ada yang belum nikah? Kita doakan ya, yang belum nikah semoga ketemu dengan jodohnya, amin. Jodoh yang soleh, jodoh yang hafiz, mapan, kaya, orang kaya, anak tunggal, bapaknya udah berumur. Sedikit jahat. Nah sekarang coba handphone simpan sebentar ya. Saya minta tolong pijit orang di sekitarnya. Kita pada kesini deh, pada kesini ya, pada kesini, pada kesini. Ya silakan pijit orang di rumahnya. Kita ganti ya. Yang pijit mudah-mudahan pahalanya double, amin. Masuk biar rasanya. Sambil pijit sambil doa. Kalau pijit ini. Sehat, satu doa ya, satu doain, sehat. Itu kata-kata saya, sehat. Kaya hati. Kaya properti. Bisa ke tanah suci. Bisa umroh dan haji. Amin. Bisa naik income-nya berkali-kali. Bisa naik income-nya berkali-kali, amin. Doa gantian pijit. Bebas, bebas. Lebih keras, lebih keras. Ikuti ya kata-kata saya, sehat. Kaya hati. Kaya properti. Bisa umroh dan haji.
Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi teman-teman, kalau kita lihat Islam, Islam itu sebenarnya pengen kita itu jadi pebisnis. Jadi apa? Pembisnis. Pebisnis, pedagang, entrepreneur. Itu yang sebenarnya Allah kehendaki atas kita. Terbukti Nabi kita pernah jadi penggembala, pernah jadi panglima, tapi pernah jadi pedagang. Dan menjadi pedagang itu paling lama. Ya, penggembala sebentar, panglima sebentar. Tapi begitu menjadi pedagang, pebisnis, itu ada yang mengatakan 24 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Lama sekali. Bahkan lebih lama daripada beliau jadi nabi. Berapa tahun tadi jadi pebisnisnya? 25 tahun. Dagang sampai ke Bahrain, Syam, ya, dan sekitar-sekitarnya. Ya, kata Profesor Dr. Sofi Antonio, sekali perjalanan itu 6 minggu perjalanan. Gak main-main, gak kaleng-kaleng. Ya, apakah iya sama Rasulullah saja? Bukan sama Rasulullah saja. Jadi sosok entrepreneur ini, sosok pebisnis ini terlihat juga pada siapa? Rasulullah, ayahnya, paman-pamannya, istrinya. Nah, jadi teman-teman di sini, alhamdulillah ya, kita punya sosok, kita punya teladan. Siapa itu? Khadijah. Kurang mulia apa beliau? Beliau adalah wanita yang paling mulia. Ternyata beliau juga pebisnis. Betul apa betul? Rasulullah berbisnis, istrinya juga iya, ayahnya iya, paman-pamannya juga iya. Bahkan ada 4 khalifah, kemudian 3 adalah berbisnis. Betul apa betul? Abu Bakar, siapa lagi? Umar, siapa lagi? Utsman. 3-tiganya pebisnis. Ya. Bahkan ada 10 orang yang dijamin masuk surga, 7-nya pebisnis, Masya Allah. Nah, itu disampaikan ya di buku ini ya bersama Buya. Alhamdulillah itu bukunya bagus banget. Saya materi-materi dari buku Buya itu banyak yang saya baca berulang, serius. Saya nggak niat jualan di sini, teman-teman. Ini buku royalti buat pembangunan pesantren Al-Bahjah. Buya nggak dapat duit 1 sen pun, saya pun juga sama nggak dapat duit 1 sen pun. Jadi kalau teman-teman misalnya berkesempatan untuk memiliki, itu insya Allah pahalanya double. Nuntut ilmu dan juga bersedekah pembangunan pesantren. Itu aja, ya. Tapi sekiranya belum bisa beli, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting nanti dibaca, mungkin pinjam teman atau gimana. Kita lihat tadi ya. Nabi bisnis. Nabi ngapain? Bisnis. Nabi bisnis, istrinya apa? Bisnis. Ayahnya apa? Bisnis. Paman-pamannya? Bisnis. 4 khalifah, 3-nya adalah bisnis. 10 orang dijamin masuk surga, 7-nya bisnis. Bahkan khusus Indonesia, negeri kita, Masya Allah, itu penyebaran agama Islam masuk Indonesia melalui jalur apa? Bisnis. Bukan perang, bukan pedang. Ya, bukan juga misalnya orang yang nggak jelas dari mana, no. Tapi para pebisnis. Ada yang tahu nggak? Ya, Islam masuk melalui titik mana pertama kali di Indonesia? Kalau tahu saya kasih uang rupiah ya, bawanya cuma rupiah. 200.000 saya kasih. Nanti di Indonesia bisa dipakai ya. Dari mana? Dari mana? Nah, dari mana? Baros. Daerah mana itu? Oke, nih 200.000. Alhamdulillah. Gak boleh sebut tangan, apalagi di masjid, ya. Silakan. Atau tolong dioper ke teman di belakang itu, maaf ya. Tolong. Jadi daerah pertama, ini baru penelitian ya, walaupun banyak versi, tapi diakui oleh pemerintah dan dijelaskan juga oleh Ustadz Adi Hidayat. Maka pertama kali digagas disampaikan oleh Buya Hamka. Islam masuk ke Indonesia melalui daerah namanya Barus atau Baros, Sumatera Utara, bagian Tapanuli. Ada orang Sumatera Utara di sini? Nah, ada ya nama daerah Tapanuli ya. Tapanuli Selatan, itu nama daerahnya Barus atau Baros. Kenapa namanya Baros? Kenapa namanya Barus? Ternyata di sana waktu itu di zamannya Utsman ini. Waktu itu terkenal dengan kapur barus. Kapur barus ini diincar di seluruh dunia. Ya, karena wangi. Dan kapur barus ini tertera di Al-Quran bahwa surga nanti aromanya seperti itu. Tentu beda barus Indonesia, barusnya dunia dengan barusnya surga beda. Tapi Allah kasih perumpamaan, ya. Karena itu wangi dan susah didapatkan, nanti kayak gitu tuh, kata Allah. Tertera tuh di Al-Quran, kapur barus itu. Datanglah orang seluruh dunia untuk mendapatkan kapur barus itu. Pertama kali yang ngomong ini di Indonesia Buya Hamka, ya. Tapi orang waktu itu nggak percaya, kurang percaya, sampai akhirnya dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi dipertegas oleh Presiden Jokowi tahun 2017
Baros dijadikan apa? Titik nol, titik pertama Islam di Indonesia. 3 ini, jadi kuat. Ya. Nah, masuknya melalui jalur apa? Bukan orang iseng-iseng, ya, bukan pelaut, ya, bukan perang, tapi apa? Dagang. Ya, dagang. Jadi satu daerah yang masih saya pengen kunjungi tapi belum berhasil dikunjungi yaitu Baros ya atau Baros. Nah, jadi kita bangga teman-teman bahwa Nabi kita adalah pebisnis dan mengajarkan kita untuk berbisnis. Bukan sebuah peristiwa kebetulan. Nah, menariknya di Indonesia, ya, ada wali-wali Allah banyak. Tapi yang populer di tanah Jawa adalah Wali Songo, betul? Dari daerah Jawa Timur terus menyebar Jawa Tengah dan seterusnya sampai juga di Jawa Barat sampai juga di Cirebon tempatnya Buya. Nah teman-teman, Wali Songo yang pertama siapa namanya? Maulana Maghribi. Kemungkinan besar beliau dari Maroko karena itu namanya Maghribi. Maroko itu dikenal sebagai daerah Maghrib, ya seolah-olah kayak tempat matahari terbenam. Nah kemungkinan beliau dari sana, walaupun ada penelitian yang lain, ada juga bukti yang lain ya. Jadi Maulana Maghribi, Wali Songo yang pertama, tadi siapa namanya? Maulana Maghribi itu dari luar dan apa profesi beliau? Dagang. Mohon maaf bukan orang nganggur. Beliau pebisnis yang hebat. Dan beliau yang membiayai wali-wali yang lain. Ada cucunya, ada menantunya, ada murid-muridnya yang lain. Tapi kita mesti paham, kita garis bawahi bahwa Wali Songo pimpinannya yang pertama itu adalah siapa? Maulana Maghribi dan seorang pebisnis. Ya, beliau dagangnya apa? Dagangnya macam-macam, kebutuhan sehari-hari, ya. Dan beliau tuh punya teknik bagus banget. Apa itu? Barang dagangannya dimurahin, lebih murah ketimbang orang rata-rata. Begitu murah, akhirnya orang ramai datang. Disitulah beliau berdakwah, ya. Dan sering menjadi apa? Tempat curhat orang banyak. Sampai beliau disebut sebagai apa? Kakek bantal. Artinya apa? Untuk bersandar bagi banyak orang. Beliau jago dagang, jago pengobatan, dan jago juga irigasi. Waktu itu Jawa Timur kering. Beliau jago irigasi, Masya Allah. Jago juga dagang, jago juga pengobatan. Seorang putri raja sakit, beliau sembuhkan, sehatkan, kasih obat, ya, doakan. Alhamdulillah dengan izin Allah sehat, sembuh. Ya. Terus si raja bilang, engkau mau minta apa? Aku kasih. Dia bilang, aku nggak minta apa-apa, engkau masuk Islam aja. Oh, kalau gitu nggak bisa, dia bilang. Tapi sebagai gantinya, aku kasih sebuah wilayah, kamu bebas dakwah Islam di sana. Oke. Ya, berkembanglah Islam waktu itu di tempat itu. Dan seterusnya. Tapi kita mesti garis bawahi bahwa Wali Songo, wali yang pertamanya, profesinya apa? Dagang, bukan profesi yang lain, bukan penyair, bukan nelayan, bukan juga motivator, bukan. Ya. Nah, selesai ceritanya, belum selesai ceritanya. Ada 2 organisasi Islam yang besar di Indonesia. Namanya apa? Muhammadiyah dan NU. NU dan Muhammadiyah. Yang lebih awal berdiri adalah Muhammadiyah. Siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa profesinya? Entrepreneur, pebisnis. Bisnis siapa? Fashion. Tepatnya batik. Berkembang dari Jogja, Kauman. Ada orang Jogja di sini? Nah, itu banyak tuh ya. Itu ini usaha Muhammadiyah sampai sekarang berkembang banget. Dari Kauman, Jogja, terus berkembang sampai Semarang, Solo, sampai Jakarta, akhirnya 13 kota di Indonesia. Bisnisnya teman-teman. Nah, tapi di sana juga beliau mengembangkan jaringan dakwahnya. Namanya Muhammadiyah, artinya pengikut Muhammad. Ya. Nah, beliau aslinya adalah apa? Pebisnis. Dan beliau bikin unit-unit usaha itu dan bersama pengikut-pengikutnya, muhibin-muhibinnya, ya. Jadilah yang sekarang kita kenal sebagai amal usaha Muhammadiyah, AUM. Dan nilainya teman-teman, di total ya, berapa tahun lalu saya baca 320 triliun. Terakhir saya baca 400 triliun. Apa artinya? Itu setara dengan kekuatan orang nomor 2 terkaya di Indonesia. Ada bilang sama saya, wah kan beda Mas Ibo. Kalau itu kan harta milik umat, 400 triliun Muhammadiyah. Kalau itu kan milik sendiri. Yang ini dong kaya. Yang kaya itu justru kalau harta itu bermanfaat bagi orang banyak. Betul apa betul? Yang nilainya besar, pahalanya besar, amal jariahnya besar kalau bermanfaat buat orang banyak. Jadi kalau kita boleh klaim, beliau orang paling kaya di Indonesia. Udah meninggal 100 tahun lebih, tapi masih kaya sampai hari ini. Dan terus insya Allah. Apa basicnya? Pebisnis. Iya, beliau seorang ulama, tapi iya, beliau juga seorang pebisnis. Itu Muhammadiyah. Ya, bahkan disebutkan juga bahwa Muhammadiyah itu organisasi Islam yang punya aset itu paling besar bahkan sedunia disebutkan. Masya Allah. Backgroundnya apa? Bisnis. Dan saya baca terus itu. Awal-awal kepengurusan Muhammadiyah itu yang memimpin rapat, yang anggota-anggotanya Pak, 70% sampai 80% pebisnis semuanya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang banyak karyawan.
Tapi kalau dulu rata-rata pebisnis, saya baca di mana? Di majalahnya mereka. Ini satu bab. Nah, ada lagi yang lain. Siapa itu? Saudara, kita boleh sebut saudara besarnya gitu ya. Saudara atau ya brother lah, brother gitu ya. Apa itu? NU, Nahdlatul Ulama. Siapa mendirinya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari mana? Jawa Timur. Apa profesi beliau? Jelas beliau ulama, jelas beliau kiai mimpin pesantren. Tapi selain itu beliau apa coba? Bisnis. Apa yang beliau bisniskan? Apa yang beliau bisniskan? Nah, beliau jual kuda, punya peternakan juga, ya, punya ikan-ikan juga, terus juga jual beli besi. Beliau dagangkan sampai ke Gresik, sampai Surabaya, ya bolak-balik ke Jombang. Besar bisnisnya, dan jarang orang tahu. Saya diceritakan ini oleh cucunya beliau, ya, Bu Solah namanya, almarhum, ya. Tapi teman-teman nanti boleh cek ya, tulisan juga ada bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tiap hari Selasa, tiap hari apa? Itu nggak ngajar. Setiap hari apa tadi? Setiap hari Selasa nggak ngajar. Ngapain? Ngurusin bisnisnya. Dan ini menjadi patokan bagi saya, menjadi inspirasi bagi saya, ya. Jadi kalau saya meeting sama tim inti itu tiap hari Selasa, ya, kita ngikutin ilmu itu, ya. Kita meeting sering, tapi yang meeting penting itu, yang benar penting itu tiap hari Selasa, ngikutin beliau. Nah, beliau dagang sampai ke kota-kota sekitarnya, ya, sampai Gresik, sampai Surabaya, dan seterusnya. Dan beliau pernah ngomong, ya, bahwa apa? Hendaknya di negeri ini setiap kota ada satu unit usaha otonom yang mandiri untuk apa? Membiayai para pendidik dan apa? Untuk mencegah kemaksiatan. Itu kata beliau. Beliau ngomong itu lebih dari 1 tahun yang lalu. Luar biasa coba. Siapa tadi namanya nih? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan selesai sampai situ? No. Ya, berita yang saya baca, beliau mewakafkan tanahnya, wakaf pribadi loh, bukan uang dari orang. Wakaf pribadi beliau adalah apa? Hampir 10 hektar tanah. Pebisnis dan sukses. Sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pebisnis dan sukses. Gak main-main, gak kaleng-kaleng. Ya. Nah, beliau ini, nah jarang orang tahu nih. Kita backgroundnya banyak juga Jawa Timur, banyak juga Jawa Tengah dan seterusnya. Pasti keluarga kita dan mungkin juga kita mungkin terafiliasi dengan NU, betul ya? Oke, alhamdulillah. NU teman-teman, 8 tahun sebelum NU berdiri itu ada namanya tuh NT. Nahdlatul Ulama sebelumnya NT. Ya berdiri sebelumnya, 8 tahun sebelumnya. Apa itu? Nahdlatul Tujar. Jadi sebelum berdiri Nahdlatul Ulama, 8 tahun atau 7 tahun sebelumnya sudah berdiri namanya Nahdlatul Tujar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memimpin saat itu. Bukan berdiri tapi belum memimpin. Apa ini? Siapa yang tahu Nahdlatul Tujar ini apa? Kalau tahu, saya kasih 200.000 lagi. Tujar itu pedagang, teman-teman. Bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya tajir. Nah, orang Indonesia kalau ada yang kaya disebut tajir. Asal katanya pedagang sebenarnya. Ya. Nah, bentuk jamaknya tujar. Nahdlatul Tujar artinya apa? Kebangkitan pengusaha, kebangkitan pedagang. Jadi sebelum ada kebangkitan ulama, sebelumnya itu sudah ada 8 tahun sebelumnya dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kebangkitan pebisnis, kebangkitan pedagang, kebangkitan pengusaha. Masya Allah tuh. Beliau yang mimpin itu. Nah, sekitar 7 tahun, 8 tahun kemudian baru beliau yang mendirikan NU. Tapi kita lihat ya, cikal bakalnya beliau adalah apa? Cara pikirnya adalah pebisnis, cara pikirnya adalah pengusaha. Kurang jelas apa lagi coba? Ya, ini adalah 2 organisasi Islam paling besar di Indonesia sampai hari ini, terasa juga kebesarannya seperti apa. Ya, jadi harusnya DNA kita, ruhnya kita harusnya adalah apa? Pebisnis, bukan kerja. Nah, ada yang ngeyel, Mas Ipo, ada yang kata semua kerja, nanti ada yang kata semua bisnis, ada yang kata semua jualan, siapa yang beli? Gak usah kita pikirin, pasti ada yang beli, tenang aja. Para sahabat itu juga rata-rata bisnis, tetap aja ada yang beli. Gak mungkin kita juga jual semuanya. Sebagian jual baju, sebagian jual makanan. Terjadi transaksi, apa musiknya? Kayak saudara-saudara kita tuh ya, yang di Taiwan, itu jumlah pengusaha di sana lebih banyak, teman-teman. Ya mereka sering jual, tidak ada masalah sama sekali. Tidak mungkin kita bisa produksi semuanya. Ada hal yang kita tidak bisa produksi. Dia yang bikin, dia yang jual, selesai. Ya.
Jadi saya berharap mulai hari ini teman-teman harus punya cita-cita jadi pebisnis. Jadi apa teman-teman? Pembisnis. Bisnis. Syukur-syukur punya mentornya, syukur-syukur punya pembimbing. Karena ingat, Rasulullah punya nggak mentor dalam bisnis? Punya. Siapa? Pamannya. Siapa lagi? Istrinya. Kalau secara bisnis, beliau dapat inspirasi banyak itu dari dua orang ini, dua sosok ini. Pertama siapa? Paman. Pamannya. Kedua siapa? Istrinya. Karena istrinya punya bisnis jauh lebih besar. Terkenal di Mekah. Sekian persen harta yang beredar di Mekah itu adalah milik Khadijah. Gak main-main, gak kaleng-kaleng. Ya. Nah, jadi teman-teman coba cek ya, Rasulullah, istrinya, ayahnya, paman-pamannya, ya, penyebaran Islam di Indonesia, 4 khalifah, 3 diantaranya, 10 orang yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, dan nanti yang termasuk Serikat Dagang Islam, semuanya pengusaha. Jadi sudah wajar berkali-kali saya bilang, ruhnya kita, DNA kita harusnya jadi apa? Pebisnis, pengusaha semuanya harusnya. Karena contohnya sudah terang benderang. Nih ya, saya ambil contoh. Kemarin saya ngeledek ya buat 3.000 orang kemarin itu peserta. Saya bilang, andai kata ya kayak Rasulullah pernah sebuah kejadian, pernah tuh ngambil dahan terus taruh di makam. Tindakan itu dilakukan Nabi 1 kali. Berapa kali teman-teman? 1 kali. Itu menjadi patokan bagi kita seluruh muslim seluruh dunia sampai akhir zaman. Betul nggak betul? Itulah namanya sunnah. Begitu juga saat beliau mencium Hajar Aswad. Yang lain awalnya nggak mau cium, akhirnya ikut mencium. Karena apa? Ikutin Nabi. Nabi lakukan berapa kali yang terlihat? 1 kali. Menjadi inspirasi bagi seluruh muslim sampai akhir zaman. Betul apa betul? Nah, ada lagi Nabi misalnya pegang tongkat. Ya. Akhirnya apa? Ulama kita juga ikut pegang tongkat. Jadi Nabi lakukan sekali menjadi inspirasi buat kita semuanya. Namanya sunnah. Dan Nabi sholat gaib itu cuma 1 kali. Setahu saya, nanti kalau salah mohon dikoreksi. 1 kali, yaitu apa? Ketika Raja Afrika meninggal. Tapi itu menjadi inspirasi bagi seluruh muslim sampai akhir zaman, teman-teman. Ya, berapa kali dilakukan tadi? Cukup 1 kali, itulah namanya sunnah. Pertanyaan saya, Nabi dagang berapa kali? Hah? Tak terhingga. Jadi ini pesan terang benderang, kok ente gak ngikutin? Ya, 1 kali aja diikutin kok. Kita berdebat tuh, oh ini harus dilakukan. Kenapa? Nabi melakukan. Pada 1 kali. Alhamdulillah 1 kali jadi inspirasi. Apalagi kalau dilakukan Nabi ribuan kali, bahkan tak terhingga. Selama 25 tahun. Jelas itu sunnah yang terang benderang. Ya, sahabat melakukannya, istri juga iya, ayah juga iya, paman juga iya. Bahkan jarang orang tahu bahwa Nabi itu ketahuan tanda-tanda kenabiannya pertama kali ketika apa? Bukan lagi wisata, bukan lagi leye-leye, bukan lagi pleasure jalan-jalan, bukan. Tapi ketika apa? Perjalanan dagang. Dia bersama pamannya, ya. Nah, ini teman-teman. Andai kata nih ya, orang kayak kita nih ya. Seorang raja duduk dengan seorang rakyat duduk, gaya duduknya beda gak kira-kira? Beda. Panglima duduk dengan rakyat biasa duduk, beda gak kira-kira? Beda. Teman-teman, gimana pun ini acara, ini majelis ilmu. Bukan buat saya, buat teman-teman. Kalau kita bicara sendiri, tercabut keberkahannya. Dan saya tidak rugi apapun, saya udah tahu ilmu ini, teman-teman yang belum tahu. Dan kalau kita bicara, kita gimana pun itu mengganggu yang lain. Ya. Nah, orang yang terganggu itu nggak berani ngomong. Kita orang Indonesia, santun. Tapi sebenarnya, coba saya mau tanya sekarang, siapa yang merasa terganggu kalau teman sebelahnya ngomong? Coba ngajut. Nah, ini orang nggak berani ngomong. Tapi kalau kita nih bicara, ini merasa terganggu, cuma mereka diam. Dan ini majelis ilmu, teman-teman. Dan ini tempat paling mulia, namanya masjid. Ada macam-macam tower di sini, tapi dibanding ini lebih mulia karena ini masjid. Jadi biar fadilahnya naik, fadilahnya bertambah, ilmunya masuk, ya. Mumpung ini majelis ilmu, kita tenang, diam. Kalaupun kita tidak tertarik, pikirkan teman kita. Jangan sampai kita gangguin di sana. Boleh ya? Boleh. Wah, kita sudah tahu aturan di sini, naik kereta aja nggak boleh berisik kok. Kita udah tahu, kita ikutin aturan itu. Apa fadilah kereta coba? Nggak ada fadilah kereta. Ya. Nah, kenapa malah di masjid kita ngomong sendiri coba? Ya, apalagi nanti ada Buya, pastikan kita lebih khidmat lagi. Kalau enggak, jangan sampai nanti Buya kapok datang ke sini kan gitu. Ya, buat kita semua ini. Ya, bukan buat si narasumber, tidak. Saya 1 rupiah pun tidak untung dari sini. Tapi buat teman-teman ini, ilmunya kalau dipraktekin bisa ngefek pada pahala, ngefek juga pada rupiah. Ya. Nah, Nabi ya tadi saya ceritain. Jadi seorang panglima itu gaya duduknya beda.
Rakyat biasa, gaya duduknya beda. Raja beda. Pertanyaan saya, seorang nabi gaya duduknya beda nggak kira-kira? Pasti beda juga. Nah, waktu itu belum jadi Rasulullah. Seorang Muhammad cilik, masih muda. Tapi duduknya, gaya juga ada beda. Ada seorang pendeta yang ngerti. Pendeta yang lurus. Ya, alur kitab yang lurus. Dia melihat tanda-tandanya. Terus ada lagi tanda-tanda yang besar. Apa itu? Ada bayangan yang ngikutin Nabi. Ada awan yang ngikutin Nabi. Sehingga Nabi tidak terlalu panas. Ya, jadi pas beliau duduk seperti itu, Rasulullah duduk seperti itu, pas jalan ada awan dan bayangan yang ngikutin, sehingga Nabi nggak terlalu kepanasan. Dan lebih ekstrim lagi adalah apa? Nabi duduk menghadap ke sana, matahari dari sana menyinari wajahnya, tapi Nabi tidak terlalu merasakan kepanasan. Nah, ini tanda-tandanya udah ada nih, disamperin, ditanya semuanya di mana, dari mana ke mananya. Ternyata benar ada ciri-cirinya. Jadi cari tahu sama siapa ini. Oh, aku datang sama beliau, maksudnya pamannya. Disamperin pamannya. Kamu siapanya dia? Pamannya ini bilang, aku ayahnya. Padahal mungkin nggak itu pak ayahnya. Nggak mungkin, ayah Rasulullah udah meninggal kan gitu ya. Tapi memang karena sayang banget sama seorang Muhammad cilik ini, yang dianggap dekat sama dia, sama sayang seperti anak, ya dia bilang ini anak saya. Dia bilang nggak mungkin, karena tanda-tanda yang saya baca, yang saya ketahui bahwa orang ini, ya Nabi terakhir ini, ayahnya sudah nggak ada. Akhirnya ngaku dia, ayah aku bukan ayahnya, aku pamannya, tapi sudah aku anggap anak. Akhirnya terjelaskan di sana bahwa ini adalah Nabi terakhir. Dan pendeta ini bilang ini kisahnya sahih teman-teman. Ya, ini menjadi sering dikutip ya, bagi kita terdengar berkali-kali. Jangan teruskan ke sana, jangan teruskan dagang ke sana, bawa pulang. Kalau orang sana tahu, dia akan dibunuh nanti. Pulang. Jadi ketahuan tanda-tanda kenabian teman-teman bukan ketika jalan-jalan, wisata, no. Ketika dalam perjalanan dagang. Dan ayah Nabi meninggal dalam apa? Apakah lagi wisata gitu? Lagi perjalanan dagang. Inspirasi besar buat kita semuanya. Islam identik ya dari ujung-ujung dagang semuanya. Masya Allah. Bahkan ya ada dalam Islam awal-awal itu ada yang namanya zakat profesi ada. Awal-awal tidak ada tuh. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in tidak ada yang namanya zakat profesi. Cek Al-Quran, cek hadis. Yang ada itu zakat apa? Perniagaan. Ya, 2,5% atau 1/40. Zakat apa lagi? Sawah ladang kebun, 10% atau 5%, tergantung diairi air atau tidak. Kalau diairi air alami lebih besar. Kalau manusia terus mengolah, zakatnya lebih kecil. Ya. Zakat yang kedua apa tadi? Sawah ladang kebun. Ya. Tanah. Yang ketiga, kalau kita ketemu harta besar-besaran disebut harta karun atau pertambangan zaman sekarang. Nah, ini bisa besar 20%. Yang pertama tadi apa? Perniagaan. Kedua apa? Sawah ladang kebun. Yang ketiga apa? Pertambangan. Kerja profesi dari mana? Tidak ada. Mohon maaf. Jadi Allah berasumsi sebenarnya kamu jadi pedagang semuanya. Kalau enggak tuan tanah, kalau enggak punya tambang, pilih aja. Nah, tapi kemudian umat kita ini rata-rata banyak jadinya pekerja. Akhirnya ulama istihad. Muncullah namanya zakat profesi. Tapi saya mau tekankan pada teman-teman semua, sampai hari ini tidak semua ulama sepakat tentang zakat profesi. Tidak semua ulama. Ya, tapi kalau zakat perniagaan semua sepakat. Pertambangan semuanya sepakat. Sawah ladang kebun semuanya sepakat. Karena memang itu yang asli, itulah yang asal, teman-teman. Jadi Allah berasumsi ente dagang, perniagaan, itu yang sebenarnya. Zakat, satu. Yang kedua apa? Wakaf. Di zaman Rasulullah ada nggak namanya wakaf tunai? Wakaf itu apa? Di zaman Rasulullah yang ada. Di zaman sahabat, apa yang ada? Wakaf yang ada dengan kalimat wakaf teman-teman, wakaf di zaman Rasulullah hampir semuanya adalah apa? Properti. Karena itu tadi kita jadikan walaupun joke ya, tapi insya Allah jadi doa juga. Kaya hati, kaya properti. Karena apa? Wakaf itu properti teman-teman. Wakaf itu asal katanya sama kayak wukuf, berhenti. Sesuatu yang berhenti nilainya naik terus. Apa itu? Ya tanah, properti. Kisahnya 3, properti semua. Mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya. Apa itu? Ketika Umar menemukan kebun yang bagus sekali, betul ya? Ya Rasulullah di kebun diapain? Wakaf, kata Nabi. Satu. Yang kedua apa? Utsman yang membeli mata air. Ya, kemudian dipakai tuh selang-seling kan gitu ya. Akhirnya milik umat Islam semuanya. Itu sumur teman-teman, mata air itu properti. Yang ketiga ini sebenarnya paling pertama tapi nggak populer. Apa itu? Mukhairik.
Beliau non muslim tapi percaya sama Rasulullah, diwakafkan 7 bidang tanah. 3 peristiwa ini teman-teman, semuanya properti dan kejadian mengikuti seterusnya. Tidak ada wakaf tunai. Coba bayangkan teman-teman, wakaf properti. Kita aja punya properti masih KPR 10 tahun, kan itu ya? Tapi Allah berasumsi, ente kaya raya harusnya bisa melepaskan satu properti. Satu dipakai, satu dilepas. Wakaf properti. Jadi Allah berasumsi kita tuh sejahtera, teman-teman. Itu sebenarnya. Makanya bisa zakat dan bisa wakaf. Nah, berlalulah sejarah. Ternyata umat Islam tidak mapan-mapan banget, gak kaya-kaya banget. Muncullah fikih, istihad baru, namanya apa? Boleh wakaf tunai. Tapi tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman Nabi. Bukannya salah, enggak. Tapi saya mau kasih tahu asal usul seperti apa. Yang asumsi pertama sebenarnya apa? Kita mapan. Bisa zakat, bisa wakaf. Jadi kita tahu sendiri bagaimana perintah haji itu nilainya berapa. Ya. Nah, dan coba teman-teman bayangkan. Kita ngomongnya simpel-simpel aja sekarang. Andai kata teman-teman mapan hidupnya di tanah air, apa perlu sampai ke sini? Tidak perlu. Kita bisa menjaga anak kita. Kita bisa membersamai suami kita. Betul Pak? Betul? Karena terpaksa, ya, karena satu dan lain hal, akhirnya kita berangkat ke sini. Apapun argumennya, karena faktor besarnya ekonomi. Betul Pak? Betul? Siapa bilang uang nggak penting? Ada yang ngomong uang bukan segalanya. Betul. Ya. Tapi yang ngomong itu kalau sering-sering ketahuan lagi bokek sunatnya itu. Ya. Ada lagi yang ngomong uang nggak penting, uang nggak penting. Ya sudah, transfer ke rekening kita sekarang, selesai. Islam tidak menafikan uang, teman-teman. Nanti silakan cek di Al-Quran, boleh cross check sama Buya sama yang lainnya, dan nanti teman-teman boleh cek sendiri. Apa itu? Pembahasan yang paling panjang di Al-Quran. Di Al-Quran pembahasan panjang, teman-teman. Bukan sholat, bukan puasa. Puasa cuma 1 ayat. Bukan haji. Yang paling panjang 3 hal. Dan 3 ini terkait dengan uang semuanya. Apa itu? Utang. Uang juga. Muamalah. Uang juga. Yang ketiga waris. Uang juga, teman-teman. Bahkan guru saya mengatakan, Dr. Yusuf Siddiq, kita bisa paham tentang waris tanpa baca hadis. Luar biasa. Saking lengkapnya, teman-teman. Kalau sholat itu pakai hadis. Kalau nggak ngerti kita. Berapa rakaat? Ruku gimana? Sujud gimana? Gerakannya gimana? Bacanya apa? Tapi kalau waris bisa paham tanpa hadis. Saking komplitnya, saking detailnya. Kalaupun ada hadis, dia mendukung. Ya. 3 tadi paling panjang pembahasannya. Pertama tadi apa, teman-teman? Utang. Yang kedua apa? Muamalah, perniagaan. Yang ketiga apa? Waris. Ada yang punya utang di sini? Ada. Nggak usah dijawab, lihat mukanya kelihatan. Langsung nomor sisian. Ini ada amalan khusus agar bisa lunas utang. Ini karena penting boleh dicatat, di handphonenya boleh dicatat, atau di kertas juga boleh, di bukunya juga boleh. Amalan khusus agar lunas utang. Ini dia ringkas aja, terdiri dari 5 huruf, yaitu apa? Bayar. Gimana mau jadi pedagang? Gampang ditipu ya. Aduh, parah. Selamat datang. Jadi biar lunas diapain, teman-teman? Dibayar. Nah, cara bayarnya ada 2. Nah, ini penting, kalau catat ini nggak apa-apa, ini teknis soalnya. Cara bayarnya ada 2. Pertama, datangi langsung orangnya. Kedua, transfer. Udah nggak ada cara lain. Ya. Benar ini. Sekarang ini orang hobinya ngutang. Iya, hobi saya. Macam-macam, makin mudah gara-gara ada pinjol dan pembayaran online. GoPay, Dana, apalagi OVO, apalagi macam-macam. Bahkan yang paling baru, sebenarnya bukan baru tapi udah populer nih. Apa ini namanya? Pudi. Belakangnya pakai huruf Y. Pudi, P-U-D-Y. Apa itu? Pudi. Pakai uangmu dulu ya. Itu udah gaib, udah pembayarannya gaib. Sudah, tawakal sudah. Itu paling populer sudah di mana-mana. Saran saya teman-teman, gak usah pakai pinjol atau pinjaman apapun, gak usah. Ya. Pakai pudi aja. Kalaupun terpaksa cari pinjol, cari yang ciri-cirinya seperti matahari, seperti sang surya, hanya memberi. Jadi kalau ada kayak gituan, boleh. Kalau enggak, udah nggak usah.